Kita tahu kisah Yesus itu di Perjanjian Baru mengisahkan dari Yesus lahir sampai Yesus di umur 12 tahun, dan di umur 12 tahun Yesus itu hilang, tiba-tiba muncul di umur 30. Nah, pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu, dan kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis, kisah-kisah Yesus yang tertinggal menurut, ya kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Apakah karena belum ada penemuan manuskrip atau bapak-bapak gereja kuno dulu ya belum ada sejarahnya gitu Pak, belum ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana pertanyaannya, kemanakah Yesus usia 13 sampai dengan 29 tahun? Kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Jadi ini sering dipertanyakan oleh umat Kristen sendiri, dan sering ini ditanyakan oleh umat Islam. Kenapa? Karena bagi umat Islam, Yesus ini orang yang sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Karena tidak sah iman orang Islam apabila kita itu tidak beriman kepada Yesus. Tapi beriman kita kepada Yesus ini, kita percaya kepada Yesus ini hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Jadi dengan sangat jelas ya tertulis di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Karena kita juga penasaran kemana Yesus ini usia 13 sampai dengan 29 tahun. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi seperti biasanya sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Ini memang mempersoalkan apa yang saudara tanya, karena Yesus memulai pekerjaannya dia berumur kira-kira 30 tahun. Padahal kita tahu bahwa masa kecil dia terakhir dicatat itu adalah umur 12 di Bait Allah, ya. Dan setelah itu berarti ada sekitar 17 tahun yang hilang. Mengapa Alkitab diam? Alkitab diam ini karena, perhatikan Yohanes 2, 24-25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya itu, dan dia telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Ya, tapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat satu kitab yang harus ditulis itu. Kita tahan sejenak. Jadi pendeta Esra Soru ini mengatakan Yesus itu memulai pekerjaannya di usia 30 tahun. Di sini yang kita perlu garis bawahi, Yesus mulai bekerja di usia 30 tahun. Dia ini kan Tuhan bagi orang Kristen. Jadi Tuhan mereka ini juga bekerja. Kalau bekerja sama seperti manusia, itu bukan Tuhan. Itu adalah utusan Allah, karena sangat jelas tertulis di dalam Alkitab juga. Di Matius, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Di sini dia bekerja dengan manusia, menerima upah dari manusia. Lalu kenapa orang Kristen mengatakan Yesus ini adalah Tuhan, anak Tuhan yang menjelma sebagai manusia? Yesus ini 100% Tuhan, 100% manusia. Dengan disalibkan Yesus ini untuk menebus dosa manusia. Lalu kalau kita boleh bertanya di sini, dosa siapa yang ditebus oleh Yesus ini? Kepada siapakah Yesus ini menebus dosa manusia? Karena dia juga kan Tuhan. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja. Kalau begitu di Nazaret, menurut saya dua hal. Pertama, sekolah Yahudi, SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama, dia sekolah mikra namanya. Umur 5-10 tahun, itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Haseper, rumah buku. Ini semacam SD. Habis itu masuk Mishnah, itu umur 10-12. Habis itu masuk Talmud, di usia 12-19. Ini semacam SMA. Habis itu, untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Dari Midras ini muncul madrasah. Jadi menurut saya Yesus sekolah. Jadi menurut pendeta Esra Soru, kisah Yesus yang hilang itu dari usia 13 sampai dengan 29 tahun, Yesus itu tidak kemana-mana. Yesus itu tetap tinggal bersama orang tuanya. Dan di sini pekerjaan Yesus yang paling pertama adalah Yesus itu sekolah. Jadi Yesus itu katanya sekolah SD, SMP, SMA, dan Yesus itu ternyata sarjana juga di usia 30 tahun. Sekarang gini, kan Tuhan yang menciptakan manusia. Kenapa Tuhannya masih belajar sama manusia? Orang Kristen mengakui Yesus ini Tuhan, tapi Tuhannya orang Kristen ini masih belajar sama manusia. Tidak mungkin rasanya Tuhan itu belajar sama manusia. Kalau memang seandainya pun Tuhan mereka ini menjelma sebagai manusia, seharusnya manusia yang belajar sama dia. Kenapa? Karena dia menciptakan manusia. Tapi ini kan malah sebaliknya. Manusianya yang belajar, Tuhannya yang belajar sama manusia.
Karena Yesus juga sekolah SD, SMP, SMA. Jadi menurut saya jawaban pendeta Isra Soru ini sangat membingungkan. Dia tidak mampu menjawab pertanyaan jemaatnya sampai dia ini membuat lelucon. Karena kalau dia bilang saya tidak tahu, kan tidak mungkin. Karena kan pendeta Isra Soru ini adalah pendeta yang sangat senior. Jadi kalau rasanya ya saya tidak tahu, ini kan membuat harga dirinya itu semakin turun. Bukan hanya ini aja pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh pendeta Isra Soru, tapi sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari jemaatnya yang tidak bisa dijawab oleh pendeta Isra Soru ini. Sekarang kita kembali lagi ke permasalahannya. Yesus itu sekolah. Mungkin nggak Tuhan itu belajar sama manusia? Tuhan menuntut ilmu sama manusia. Tuhan yang menciptakan manusia, langit dan bumi semuanya, tapi Tuhannya juga ternyata masih membutuhkan pelajaran dari seorang manusia. Yesus sekolah SD, SMP. Jadi mereka sendiri yang mencaci maki agamanya, tapi ujung-ujungnya dituduh orang Islam itu yang menistakan agama mereka. Tapi tanpa mereka sadari, merekalah yang menistakan agama mereka. Jadi kepada teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.